Shista, statistik, surprise, sadis, asik. Hai, selamat datang. Kalian lagi dengerin Pamali Podcast. Pembahasan Masalah Lingkungan. Yeay, halo semuanya. Hai. Jadi kali ini sesuai nama podcast kita, Pamali Podcast, kita bakal bahas-bahas tentang lingkungan. Iya nih, betul banget. Kita bakal membahas kerusakan lingkungan yang disebabkan sama globalisasi industri. Nah, kita bakal nemenin kalian mungkin selama beberapa menit ke depan ngebahas ini. Maka dari itu kita kenalan dulu gak sih? Boleh. Yoi. Oke, halo, aku Nisa. Aku Dera. Hai, aku Tessa. Aku Panca. Aku Itsna. Terakhir, aku Rusdi. Asik. Langsung aja kali ya. Yuk. Tapi disclaimer dulu, kalau ini hanya sebuah pembahasan dari kita sebagai pelajar tingkat akhir Anjay. Kan akhir banget gak tuh? yang mau sharing tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan sama globalisasi industri. Jadi, langsung ya, globalisasi itu sebuah proses mendunia. Maksudnya, sebuah fenomena dunia tanpa batas. Aspek-aspek globalisasi dibagi jadi 3, ekonomi, budaya, politik. Karena kita bahas globalisasi industri yang nyebabin kerusakan lingkungan, jadi kali ini termasuk aspek ekonomi. Nah, globalisasi ini nggak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Iya sih, dampak positifnya, kemampuan dan kemajuan manusia meningkat. Tapi juga ada dampak negatifnya, bisa jadi kerusakan lingkungan. Kalau industri sendiri, industri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan di pabrik dan kegiatan distribusi sebagai kegiatan utama. Bener banget, jadi bisa disimpulin kalau globalisasi industri mendorong pembangunan pabrik di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Dari pembangunan pabrik itu bisa nyebabin kerusakan lingkungan nih. Kerusakan, ya definisi rusak tuh udah nggak utuh, nggak baik, nggak sempurna gitu. Jadi lingkungan tersebut fungsinya udah nggak sempurna. Terus nih hubungannya sama globalisasi industri tadi apa? Jadi pembangunan pabrik kan butuh lahan, tentu dong. Nah mereka yang bangun pabrik pasti mencari lahan untuk dialihkan menjadi pabrik. Jadi alih fungsi lahan merupakan kerusakan lingkungan yang pertama kali muncul ketika ada pembangunan pabrik. Kenapa sih alih fungsi lahan bisa merusak lingkungan? Alasan utamanya pembangunan pabrik tersebut amdalnya nggak bagus. AMDAL, analisis dampak lingkungan. Mungkin bisa jadi amdalnya lolos seleksi karena penyolokan. Karena amdalnya nggak bagus, jadi pemilihan lahannya ngawur. Lahan resapan air dibuat jadi pabrik industri, fungsi sumber daya dan tempat tinggal flora fauna juga diubah, yang kemudian lingkungannya rusak kayak banjir karena lahan resapan air udah nggak ada, tanah longsor sama flora fauna nggak punya tempat tinggal. Selain itu, biasanya lahan pertanian tuh yang jadi sasaran utama untuk pembangunan pabrik. Ya dampaknya kalau lahan pertanian dialihfungsikan jadi pabrik, yang pertama, berkurangnya produksi pangan. Kedua, kerentanan pangan yang bisa berakhir kelaparan. Dan yang terakhir, rusaknya ekosistem lahan pertanian. Berarti nggak selamanya nih ya pembangunan pabrik bakal merusak lingkungan, asalkan pabrik tersebut dibangun berdasarkan AMDAL yang baik dan benar, sehingga menghindari pemilihan lahan resapan air maupun lahan pertanian. Betul banget, Der. Buat kalian-kalian nih yang besok mungkin berkesempatan bisa bangun pabrik, siapa tahu gitu bikin amdalnya yang baik dan benar ya. Oke, kita lanjut kerusakan lingkungan berikutnya yang mungkin muncul karena pembangunan pabrik. Pencemaran, entah pencemaran udara, air, tanah, suara, maupun cahaya. Tapi sebelumnya definisi pencemaran tuh apa sih? Pencemaran tuh khususnya pencemaran lingkungan ya. Masuknya atau dimasukkannya komponen lain ke dalam lingkungan yang nyebabin berubahnya tatanan lingkungan. Emang sih bisa disebabin karena proses alam. Tapi kegiatan manusia kayak pembangunan pabrik ini juga bisa bikin tercemar loh. Contohnya nih ya, asap pabrik itu bisa nyebabin pencemaran udara. Kalau kata anak IPA, asap pabrik itu ngasilin nitrogen dioksida, sulfur dioksida, sama hidrokarbon. Dimana zat-zat kimia itu kalau bereaksi sama sinar matahari bakal ngasilin kabut tebal, kabut asap, atau kabut polusi udara.
Maka dari itu, seharusnya pabrik punya cerobong asap yang tinggi, sama dikasih penyaring biar ngurangi pemaparan ke masyarakat. Sekitar pabrik juga dibanyakin tuh pohon-pohonnya. Selain bikin udara tercemar, pabrik juga bisa bikin air tercemar, apalagi kalau pabrik itu dibangun di sekitar sungai. Langsung aja tuh limbah dibuang ke sungai. Ya, sungai tercemar dong, organisme di dalamnya juga mati. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dibuang ke sungai, asalkan sebelum dibuang limbah itu diolah dulu. Caranya buat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi tuh ibarat kolam yang netralin zat yang dihasilin sama pabrik. Nah, kalau udah netral baru dibuang ke sungai. Cara kerja kolam stabilisasi itu gimana? Karena tujuan pembuatan kolam stabilisasi itu netralin bahan pencemar, jadi penetralan dibagi jadi 3. Pertama, misahin zat padat dan zat cair, pakai saringan dan bak sedimentasi. Setelah itu, penguraian dan terakhir ngilangin nutrisi air limbah. Nah, ngomongin tentang polusi limbah cair, aku punya cerita nih. Apa tuh? Sungai Citarum yang ada di Jabar, Jawa Barat, itu jadi pembuangan limbah cair dari banyak pabrik tekstil di sekitaran sungainya. Mereka udah bikin kolam stabilisasinya, tapi nggak bener-bener distabilin sebelum dibuang. Ada tuh bule yang bikin penelitian. Kata profesornya, sungai itu sungai yang paling berpolusi di antara sungai-sungai lain yang pernah dia teliti. Buset tuh. Padahal itu sungai buat mandi, buat cuci, nyuci, sama buat ngairin sawah-sawah. Dan itu juga ngaruh sama beras hasil panennya. Jadi, zat yang terkandung di air itu ikut ke bawah ke beras. Dah ya, yang pasti itu bikin gak sehat orang-orang sekitar sana. Have you seen similar levels of nonylphenols before in your career? Never. No, Can the water be used in farming? no. No. It shouldn't be used for irrigation. Ngeri banget gak sih? Oh ya, kalau pencemaran tanah, biasanya tanah bisa tercemar karena penggunaan pestisida, kebocoran limbah cair, atau pembuangan limbah langsung ke tanah tanpa pengolahan. Dampaknya, ekosistem berubah, rantai makanannya juga bisa terjadi erosi. Cara ngatasin tanah yang udah terlanjur tercemar bisa pakai remediasi. Remediasi itu ya kayak pembersihan tanah yang tercemar. Ada in situ juga ex situ. Kalau in situ, pembersihan dilakukan di tempat itu. Sedangkan kalau ex situ, tanah yang tercemar dipindahkan ke dalam bak atau tangki yang kemudian diberi zat pembersih. Selain itu, juga bisa pakai bioremediasi, pembersihan tanah pakai mikroorganisme seperti jamur contohnya, juga bakteri. Tujuannya memecah zat pencemar menjadi bahan yang kurang ataupun tidak beracun. Cara ketiga nih ya, disebut filter remediasi, pembersihan tanah pakai tanaman. Tapi tanaman yang dipakai harus bisa mengonsumsi air yang banyak dalam waktu yang cepat atau singkat. Mampu meremediasi lebih dari satu zat yang menyebabkan tercemar, juga toleran terhadap zat tersebut. Selain itu, juga harus punya pertumbuhan yang cepat. Contohnya bunga matahari, kangkung, dan gulma. Sedangkan kalau pencemaran suara, ya karena mesin pabrik, suaranya keras dan mengganggu pendengaran. Solusinya, ruangan mesin pabrik itu dikasih peredam. Terakhir, biasanya kawasan pabrik itu punya lampu yang banyak, jadi polusi cahaya. Maksudnya polusi cahaya tuh gimana sih? Kayak gini nih. Oh, kayak gitu. Oh, jadi kerusakan lingkungan tuh kayak gitu ya, Tes? Iya bener. Seharusnya yang buat pabrik tuh mikir panjang nggak sih, dan amdalnya harus benar. Coy, Iya, coy. Hujan coy. Udah cukup kayaknya, udah cukup. Cukup, mau udahan nih. Sebelum pamitan, kita mau kasih kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya, globalisasi industri mendorong banyaknya pembangunan pabrik di Indonesia, khususnya pabrik yang berasal dari luar negeri. Pembangunan pabrik yang tidak baik dan tidak benar akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti berubahnya fungsi lahan, pencemaran udara, air, tanah, suara, serta cahaya. Kerusakan tersebut memberikan dampak negatif yang harus diberi solusi agar tidak semakin merusak. Pembangunan pabrik seharusnya didasarkan pada pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin sharing kita sampai akhir. Semoga dapat memberikan wawasan baru buat kita semua dan juga saran serta kritik yang membangun kita terima dengan senang hati. Sampai jumpa. Dadah.